Halo sahabat Yesus Kristus. Nah, pada kesempatan ini kita belajar dari Yesaya 42. Hamba Tuhan, yang manakah Anda? Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Engkau memanggil kami. Tangan-Mu ada pada kami, dan Engkau menaruh roh-Mu pada kami sehingga kami dapat mengenal Engkau, mengenal jalan kebenaran, dan menerima serta mengerti pengajaran-Mu. Biarlah pada kesempatan ini kami kembali belajar dari Engkau. Engkau sendiri yang mengajar kami ya Allah. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara, Yesaya 42 membicarakan dua hamba Tuhan. Yang pertama, hamba Tuhan pilihan Tuhan yang Tuhan pegang. Tuhan menaruh rohnya padanya. Dia ditugaskan untuk menyatakan hukum, titahnya, atau pengajarannya. Dia tidak berteriak di jalan, artinya dia tidak mempromosikan diri. Dia lemah lembut dan kuasa pengajarannya tidak berasal dari dirinya sendiri, melainkan dari Roh Kudus. Orang yang remuk tidak akan ia hancurkan, orang yang hampir redup tidak akan ia padamkan. Ia melakukan keadilan. Melalui pengajaran Tuhan, ia memulihkan orang yang patah semangat. Orang-orang mengharapkan pengajarannya. Dengan setia ia menyampaikan pengajaran Tuhan. Ia dipanggil dalam kebenaran. Tuhan memegangnya, memegang tangannya, dan menjaga dirinya. Ada di ayat 6. Dia mengajar sehingga orang-orang dapat melihat dengan jelas. Melihat seperti burung Raja Wali. Pengajarannya melepaskan orang-orang yang dibelenggu oleh hati dan pikirannya sendiri. Pengajarannya menerangi hati orang-orang yang berada dalam kegelapan dosa. Dia memberitakan nama Tuhan yang kudus. Dia mengikuti Tuhan, sebab Tuhan sendirilah yang memimpin orang-orang buta di jalan yang tidak mereka ketahui. Tuhanlah yang menerangi hati dan pikiran orang sehingga orang-orang dapat berjalan di dalam terang. Yang kedua, hamba Tuhan yang buta dan tuli, ayat 19. Terhadap hamba Tuhan ini Tuhan mengatakan, banyak yang kau lihat tetapi tidak kau perhatikan. Engkau memasang telinga tetapi tidak mendengar, ayat 20. Hamba Tuhan ini tidak mau mengikuti jalan Tuhan dan tidak mau mendengar pengajarannya, ayat 24. Sekalipun Tuhan murka dan menyerahkan mereka kepada kesusahan, mereka tidak menginsafinya. Sekalipun Tuhan mendatangkan kesusahan kepada mereka, mereka tidak memperhatikannya. Tuhan berharap mereka mau memperhatikannya demi masa depan, ayat 23. Sebab jika mereka tetap tidak mau memperhatikan, maka masa mendatang akan menjadi masa yang sangat sulit bagi mereka. Nah, kita mengetahui bahwa Kristus Yesus adalah hamba Tuhan yang pertama dan Israel adalah hamba Tuhan yang kedua. Namun Tuhan ingin rupa Kristus terbentuk dalam kita, yakni mengikuti Dia dan menjadi hambanya yang menerima rohnya dan setia menyampaikan pengajarannya. Tuhan memperingatkan kita untuk tidak menjadi hamba Tuhan yang buta dan tuli, yang melihat dan mendengar tetapi gagal paham, yang dipukul tetapi tidak insaf, yang mengalami kesusahan tetapi tidak memperhatikan. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Bye-bye.